Yo, selamat pagi semuanya, selamat sore, selamat malam mungkin lagi dengerin. Balik lagi barengan sama Rehan di sini dan sekarang gue ngetek di 18 Desember 2021. Kebetulan besok tuh hari ulang tahunnya adik gue, terus tadi pagi kayak gue udah nyari-nyari gitu di Jogja mana yang jualan kue, terus mana mau beli baju juga buat hadiah. Gue cari-cari brownies di mana gitu kan, ada tempat sih rekomendasi kayak di Harvest, terus kirain di Jogja ada dapur coklat, ternyata belum ada. Terus akhirnya jadinya belinya yang merek lain, terus nyoba juga ke salah satu store baju, mau nyari kaos gitu, mungkin buat ngasih ke adik gue kaos gitu. Cuman ternyata yang ukuran yang dicari belum ada gitu buat baju itu, jadinya belum tahu deh harus pre-order dulu atau gimana. Terus Jogja juga baru kerasa banget sama gue nih, aneh banget ya hari ini. Enggak sih, udah 2-3 hari ini gitu. Jadi kalau pagi itu sampai siang bakalan panas banget tuh, kira-kira sampai mau asar gitu. Nah sisanya hujan. Nah tapi ini hujannya nggak kayak kemarin sih, awet banget nih, hujan sebentar gitu. Asar sebelum maghrib juga udah kering gitu hujannya. Tapi kalau paginya panasnya banget tuh, kayak kalau lu nggak pakai jaket tuh berasa banget tuh tangan gitu. Kalau naik motor panasnya panas bener. Terus hari ini gue ngapain lagi ya? Terus ya seperti biasa rutinitas gue sih lagi di Jogja kan nih, lagi bantuin ya, emang ngejagain toko orang tua gitu. Terus buka toko, terus biasanya gue kalau buka toko pagi itu kan selalu keringetan, panas gitu. Tumben nih gue buka toko agak sore tuh, jam 2:30 apa, gara-gara tadi ya udah mau hujan gitu, maksudnya udah mulai mendung-mendung gitu, jadinya nggak keringetan banget gitu. Jadi emang cuacanya mungkin gara-gara Jogja pesisir juga kali ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau mampir, siapa tahu lihat-lihat jadi beli gitu. Ini toko usaha keluarga gue tuh kayak jualan tas gitu, namanya toko tas Nazifa, mungkin ada yang mau cari. Ada gue juga lagi beberapa minggu ini berusaha moto-motoin foto tas gitu, terus diupload ke Tokopedia, lagi nyoba gitu sih. Mungkin mau cari di Tokopedia, dia namanya toko tas Nazifa. Mungkin kalau ada yang mau beli juga, mau beli di Jakarta bisa nanti dikirimin di Jakarta. Walaupun sih di Tokopedia tokonya sih alamatnya di ini dari Jogja ya, jadi mungkin sekitaran Jogja, Surabaya kan ongkirnya murah tuh. Hari ini tuh hari Sabtu, berarti mau ada bola nih. Saya ingat gue sih ada bola ya, gue juga pengen nonton Chelsea sih. Oh iya, kemarin gue dibilang Chelsea lawan Wolves. Besok gue juga ini nih pengen donor darah ya barengan sama adik gue tuh, karena adik gue ulang tahun, terus dia juga pengen donor darah, tanggalnya kebetulan sama, matching gitu. Terus dia katanya mau pergi juga sih sama teman-temannya setelah selesai donor darah. Semoga aja ya nggak habis donor darah tiba-tiba pingsan ya kan. Oke, hari ini ada apa ya, gue coba lihat dulu deh. Ada berita-berita apa, ada kabar apa sih. Gue lebih, karena gue anaknya suka banget ini ya, klub bola gitu. Gue main Football Manager, kalau orang ada yang lebih ke PES, ada yang ke FIFA. Gue sih lebih ke PES sih ya, mungkin gara-gara jarang main FIFA juga gitu, lebih seringnya PES. Katanya sekarang PES sudah nggak ada lagi ya, ganti jadi apa gitu, Football Evolution apa gitu ya. Gue barusan aja gue nge-retweet kayaknya apa tadi ya. Tadi udah ada yang sempat mau bahas, gue retweet tapi tiba-tiba malah nggak ada, nggak ke retweet. Aduh, salah nih. Terus gue retweet tadi kan, biar tahu juga apaan tadi masalah unik sih. Mau pembahasannya gitu, ada rada seru gitu, maksudnya kalau gue gue angkat gitu, kalau gue omongin tuh nggak malu-maluin banget gitu. Oh ya, gara-gara mungkin bola nih mau mulai ada. Kalau yang main FPL tuh jangan lupa ya di
diformasiin gitu, dicoba dirombak FPL-nya bakal siapa yang kira-kira ngegolin atau ngasih assist. Gue sih buat tahun ini nggak main, tapi kalau musim kemarin gue sempat main, terus musim sebelumnya juga enggak. Jadi selang-seling gitu, kadang musim ini gue main, musim depan enggak gitu, jadi selalu gitu sih, selang-seling. Mungkin ada yang main Twitter. Gue sih sekarang lebih rajin main Twitter deh daripada main Instagram, walaupun semuanya juga dibuka sih, cuman ngepostingnya pasti lebih agak lumayan di Twitter daripada di mana namanya Instagram ya. Kalau Instagram gue bingung sih mau apa yang diposting gitu, anaknya jarang nyari hunting foto gitu. Kalau sepupu gue ada tuh, dia anaknya emang demen hunting buat foto gitu, buat apa, stok Instagram gitu kan. Oh iya nih, ada nih gue lihat juga yang lagi viral tuh, remake-nya lagu apa, remake video klipnya lagu Peter Pan. Kalau dulu Peter Pan ya yang terdalam gitu ya kalau nggak salah. Dulu Ariel gitu lagi jalan, POV-nya dia jalan kemana gitu, hampir sama kayak waktu apa yang Ariel sama semua bukan semua tentang kita tuh, apa sih, kalau habis terang lupa gue, yang sama Dian Sastro apa sih, kayak gue dulu inget gitu. Nah sekarang ini malah dulu modelnya Ariel, sekarang modelnya Dilan Iqbal Ramadan kan, nggak tahu filmnya sih ini dari buat official soundtrack dari film Mencuri Raden Saleh ya sepertinya. Masih coba scroll tadi apa yang pengen gue kasih tahu ya, ada di Twitter ya, mungkin lu juga main Twitter sih, mungkin bisa kita follow-followan di Twitter kan, siapa tahu ada yang menarik bisa dikasih tahu. Kayaknya belum ketemu sih guenya. Coba kita lihat. Ini kita lihat dulu. Gue mau buka line form-nya Extra Time Indonesia. Biasa gue kalau ngeliat-liat berita-berita pasti ke line ya. Jadi mungkin sebagian orang udah meninggalkan line untuk ngechat, tapi untuk orang-orang kayak gue, line tetap gue download ya buat ngeliat berita gitu kan. Walaupun pasti ada media lain sih mereka selain share di line gitu kan. Ini ada dari kok nggak ada komennya, ini hanya videonya aja nih. Saul videonya. Jadi Saul waktu masih main di Atletico kan, karena musim ini dia di loan ke Chelsea, mainnya tuh GG gitu. Sedangkan sekarang di Chelsea masih flop gitu, belum match sama formulanya Tuchel. Di sini Saul di videonya tuh ngegolin Barca di ajang Champions League gitu, melakukan solo dribble dan gol juga. Terus next beritanya katanya nih, menurut survei FIFA dari 30.000 responden yang memilih sepak bola sebagai olahraga favorit mereka, sebanyak 64%-nya menyatakan setuju jika Piala Dunia itu diadakan 2 tahun sekali. Iya, apakah benar nih kan? Kalau beberapa orang sih bilangnya wah ini Piala Dunia mau dibikin 2 tahun sekali, emang FIFA tuh nyarinya duit gitu. Terus beberapa orang kayak Wenger bilang katanya kalau dibikin 2 tahun sekali tuh bikin beberapa atlet gitu, untuk beberapa pemain bola itu bikin dia tuh untuk kesempatan main di Piala Dunia tuh nggak cuma 2 atau 3 kali doang gitu kan. Karena kan ya kalau 4 tahun sekali kan umurnya bisa dikalkulasiin ya. Kasihan yang kayak Reus tuh, sampai sekarang mungkin dia belum pernah main Piala Dunia sama Euro tuh enggak, karena setiap kali mau ajang internasional Reus itu selalu cedera. Kasihan banget kan ya. Makanya kalau dibikin 2 tahun, gue sih sebagai penonton gue seneng lah. Jadi kan tiap tahun tuh pasti aja ada ajang gitu. Walaupun nanti bosen, gue rasa sih nggak akan bosen ya. Sama kita kan namanya penikmat sepak bola gitu, kayak IPL tiap minggu diadain kan, tiap tahun diadain kan seneng ya. Pasti kan tiap kompetisi nanti pasti ada kayak squadnya beda. Ini si ini lagi naik gitu kan. Jadi kasihan juga kayak misalnya Haaland gitu. Haaland mungkin sekarang nggak masuk Euro, nggak tahu deh tahun depan gimana, susah mungkin kan karena timnya, squadnya di Norway kurang bersaing atau gimana gitu. Kasihan juga misalnya pemain-pemain bola yang dari Inggris tuh, kayak misalnya Abraham,
tuh kayaknya nanti nggak bisa nyobain Piala Dunia gitu, mungkin gara-gara strikernya Harry Kane lagi, backupnya cuma seorang atau gimana gitu. Sedangkan talenta dari Inggris kan banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya tiap tahun ada kompetisi mungkin kan ada kesempatan buat dia main gitu, lebih banyak lah kesempatannya. Kalaupun juga kita belum tahu dia bakal dipanggil atau enggak, kan tergantung performanya, tergantung manajernya juga gitu kan. Tapi gue sih bakal setuju sih kalau misalnya FIFA nggak ada Piala Dunia itu 2 tahun sekali, Euro juga 2 tahun sekali, itu gue pasti sangat setuju sih. Untuk saat ini ya, nggak tahu nanti ke depannya gimana, mungkin ada pendapat atau misalnya ternyata nanti ada peraturan yang nanti bikin kita nggak senang atau gimana gitu kan. Next ada apalagi dari extra time, ini tuh Aubameyang kini tidak lagi berlatih dengan tim utama Arsenal. Ia bahkan juga dipersilahkan untuk mencari klub baru di bursa transfer Januari mendatang. Ini tuh beritanya dari Telefootball. Gue masih lihat di extra time-nya, masih lihat di line form extra time ya. Ya mungkin anak-anak Arsenal juga atau ininya udah bosen kali ya sama kelakuannya Aubameyang ya. Kayak kemarin dia minta nambah naik gaji gitu, terus juga dikasih. Ternyata sekarang kayak gini ya, udah dapat gajinya banyak, performanya nggak, kontribusinya kurang gitu. Karena kan kalau misalnya udah dikasih gaji yang lebih tinggi, kontribusinya juga harus dong gitu. Ya nggak tahu juga sih sama Mas ganteng ini kan, si Mas Gagah, namanya aja keren banget, Aubameyang. 11-12 kalau misalnya gue mau ngatain temen gue nih ya, Balotelli. Ngatain orang pakai nama Balotelli gitu, masih ketawa orang tuh. Unik gitu Balotelli. Gue mau lihat sih ada kalau anak zaman sekarang kalau misalnya dia punya anak namain anaknya Balotelli, gila, respect. Ngerti lagi, respect gitu kan. Siapa tahu kan mau anti mainstream banget kan. Terus next ada lagi nih, 1 gol tambahan dini hari tadi membawa Robert Lewandowski menyamai catatan Cristiano Ronaldo yang sanggup mencetak 69 gol dalam 1 tahun. Nah ini jadi ada beberapa orang ya, nggak banyak sih orangnya, itu dia lagi. Jadi ada most goal scored in a calendar year. Yang pertama sih ada Lionel Messi di tahun 2012, dia ngegolin 91 gol. Wow, masih di musim 11-12 itu sama 12-13 kayak Messi lagi on fire banget ya. Gue juga inget tuh waktu itu gue main PES 12 atau gimana gitu, wah Messi gacor ya. Terus sisanya ada Lewandowski dan ada Cristiano Ronaldo, ada udah gitu doang pokoknya, Messi, Lewandowski, Ronaldo, terakhir ada Harry Kane yang di tahun 2017 itu ngegolin 56 gol. Selengkapnya kamu bisa googling juga ya, pasti tahu ya. Terusnya ada berita dari timnas kita, katanya Elkan Bagot baru aja menyelesaikan masa karantinanya dan coach Shin Tae-yong ini kemungkinan akan menurunkan Elkan Bagot di laga penentuan versus Malaysia besok. Jadi kalau misalnya Indonesia kalah lawan Malaysia, wah udah pasti nggak bisa masuk ke knock-round ya, ke apa sih namanya tuh, tahap selanjutnya di Piala AFF. Sedangkan kalau misalnya seri atau menang pasti lolos gitu, karena Indonesia tuh peringkat pertamanya Indonesia, terus Vietnam sama ketiga Malaysia. Itu kan tim kuat ya tiga-tiganya. Kita berharap aja, kita berdoa semoga timnas kita bisa bagus nanti performanya, karena kan udah dapat transfer nih Elkan Bagot dari London kan, dari Ipswich Town, yang manajernya baru itu dari mantan staffnya MU kalau nggak salah, manajernya Ole ya. Aku nggak tahu deh, gue kurang tahu juga bener gimana, mungkin kamu bisa ngasih tahu bener tuh dia waktu staffnya Rangnick atau Ole gitu. Next ada apa lagi ya, ada Rich Brian katanya baru aja merilis custom kit edisi Indonesia untuk FIFA 22. Ada yang punya kok, ini malah ini ya, Rich Brian ya. Kocak. Pertandingan terus malam ini tuh nanti ada siapa aja yang harus kalian nonton nih, rekomendasi ada Atalanta Roma, terus ada Leipzig tuh lawan Bielefeld, nggak tahu nih cara bacanya,
ada Aston Villa Burnley, ada Sociedad lawan Villarreal, terus ada Bologna Juventus, Leeds versus Arsenal, Barcelona lawan LC, and then ada Hertha Berlin versus Dortmund, ada Cagliari versus Udinese, Sevilla versus Atletico Madrid. Mereka Chelsea nggak ada nih, soalnya Chelsea besok hari Minggu kayaknya. Terus ada mural Messi nih dibikin di kampung halamannya di Argentina, di Rosario, yang muralnya ini dibikin setinggi 69 meter. Ini merupakan sebuah persembahan untuk Leo yang baru aja meraih Ballon d'Or-nya yang ke-7. Wah, pemain yang paling banyak mengoleksi Ballon d'Or sepanjang karirnya di dunia, di bumi, cuman Messi 7. Kalau misalnya Cristiano Ronaldo 5 ya, masih kurang ya. Tau lah, mungkin Ronaldo masih bisa ya, gue percaya sih Ronaldo masih bisa main, belum pensiun tuh masih bisa sampai 3 tahun lagi sih gue rasa. Nggak tahu nanti kedepannya gimana, kalau tiba-tiba dia sakit jantung kayak Aguero, atau mungkin tiba-tiba kolaps kayak Erikson kan bisa aja. Tapi gue rasa dengan dia yang menjaga latihan atau tubuhnya gitu kayak gitu, katanya dia nggak minum juga gitu kan, gara-gara bokapnya meninggal gara-gara doyan mabok gitu kan. Dia nggak ditato gara-gara doyan donor darah gitu. Tuh good sih, semoga kita masih bisa ngeliat Ronaldo main di beberapa musim ke depan, Messi juga ya, karena mereka berdua kan di FM aja tuh reputasinya legendary attacking midfielder gitu, legendary striker gitu. Terus ada hasil permainan antara Inter Milan lawan Salernitana 0-5. Wah gila, ganas Milan ya. Ada Perisic ngegolin, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez, Cagliardini. Wah gila, keren. Emang kayaknya bukan Juve lagi nih. Juve nggak bisa 10 tahun berturut-turut Scudetto, belum kayaknya. udah gantian ya masanya, kayaknya Inter Milan sama AC Milan nih balik lagi. Next lanjut ada Bayern Munchen yang lawan Wolfsburg dengan hasil 4-0 menang Munchen. Ada yang ngegolin, ada Muller, Upamecano, Sané sama Lewandowski. Makanya Lewandowski jadi berapa tuh? 69 gol dalam 1 tahun ya. Terus nih udah resmi kalau Inter Milan sama Erikson itu udah sepakat untuk memutus kontrak bersama. Dan hal ini karena aturan Serie A yang melarang seorang pemain untuk bermain dengan alat pacu jantung. Jadi ini sekarang udah resmi ya. Kalau kemarin ada gosipnya, sekarang udah resmi. Tinggal ditunggu Erikson kira-kira masih bakal mau main, mungkin balik ke Liga Belanda atau gimana. Katanya kalau di Liga Belanda tuh katanya masih boleh ya pakai alat pacu jantung. Nggak usah Blin atau dia begitu kan. Terus ada gol Lionel Messi ke gawang Manchester City. Ini resmi menjadi gol terbaik di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini. Wow, dari PSG lawan City ya. Oke. Next ada video nih, reaksi dari skuad Alcoyano saat mengetahui mereka akan menghadapi Real Madrid di babak 32 besar Copa del Rey musim ini. Musim lalu mereka juga ketemu sama Real Madrid dan sukses menang 2-1. Oh gitu. Gue bilang agak bacanya tadi kok ketemu Real Madrid malah seneng ya. Oh karena dia punya tren nih, kemarin waktu ketemu Real Madrid dia menang 2-1. Jadi mungkin dia udah apal banget kali ya. Oh Madrid cara mainnya gini gitu. Sedangkan kan tahun lalu pelatihnya beda cuy. Kalau sekarang pelatihnya kan Don Carlo kan. Lu harus atau nggak kayak gitu reaksinya. Masa sekarang aja nih siapa Real Madrid aja di puncak table La Liga aja bedanya agak lumayan jauh sama peringkat 2 gitu kan. Apalagi on fire lah Real Madrid sama Ancelotti ya. Next ada berita Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Aubameyang tetap tidak akan masuk dalam skuad Arsenal versus Leeds. Oh ini yang kemarin ya. Coba lihat di
Extra Time Indonesia nih di Twitternya apa katanya nih, breaking news, MU dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk mendatangkan Boubacar Kamara dari Marseille dan sangat optimis untuk bisa mencapai kesepakatan dengan pemain. Transfer ini juga diharapkan akan rampung di awal Januari mendatang. Ini beritanya dari @The_Express_Sport, berarti di Express Sport, The Express_Sport. Ini Boubacar Kamara ya, kalau kita lihat dia ini juga sih wonderkid ya. Posisinya jadi defensive midfielder dari Prancis, umurnya 22 tahun. Mungkin serem nih kayaknya MU nih. Aduh, gua pengen Chelsea. Berharap-harap manis nih, siapa nih kira-kira nanti yang Tuchel, apa mungkin ada mau beli atau mungkin pemainnya bisa di loan back gitu gua rasa ya, atau misalnya Saul mau dibalikin aja gitu. Oke, terus ada apa lagi? Belum ada nih, katanya walau Liga Inggris banyak ditunda, di MPL kalian masih bisa main fantasi dari liga lain. Oh nih lagi ini ya, promosiin game MPL nggak tahu deh, gue belum coba deh. Terus apa lagi, soal kan Bagot tadi. Terus oke, muralnya Messi belum ada ya. Laga Coupe de France antara Paris FC versus Lyon. Ini ada ininya ya, Lion nih. Ada videonya supporternya nyalain flares gitu, kayaknya seru, perusuh ya. Terus ada fact nih, Thomas Muller baru aja mencatatkan laga ke-400 di Bundesliga. Dari 400 laga ini Thomas Muller udah ngegolin sekitar 134 gol, terus juga udah ngasih assist 147 assist, dan udah ngasih 10 titel Bundesliga. Wah gila, kira-kira berapa musim tuh ya Thomas Muller di Munchen? Nggak tahu, nggak mau cobain ini apa, Premier League. Ntar kayak ini ya, Schweinsteiger kan ke MU pindah ke Premier League tuh pas lagi udah masa tuanya, turun pas lagi prime-nya ya, kayak Kroos pindah ke La Liga gitu kan. Itu kan maksudnya dia cari tantangan baru gitu. Di La Liga kan musuhnya nggak cuma seorang gitu. Kalau Munchen kan musuhnya seorang nih, cuman Dortmund gitu kan. Kalau di La Liga masih mending lah ya, kan ada Atletico gitu, sama Barcelona. Emang liga terbaik tuh IPL gitu. Terus orang-orang pindahnya tuh ke IPL. Jangan, menurut gue ya, kenapa orang-orang kayak Coutinho gitu, dapat tawaran dikit dari Barca, oh iya gue mau ke Barca gitu, kayak Bampe gitu, gue nggak mau perpanjang kontrak, gue pokoknya mau ke Real Madrid gitu kan. Kayak Eric Garcia, gue nggak mau perpanjang kontrak di City, gue maunya lanjut ke Barca. Aduh, opini pribadi gue ya, ini gue kesel banget. Aturan tuh orang tuh pengen banget main di Premier League gitu, di Inggris, karena lihat aja persaingan ketat, ada tim-tim besar, ada Big Six tuh. Kalau La Liga kan Big Three, Real Madrid, Barca, Atletico, sisanya ya gitulah. Kalau misalnya kadang-kadang kalah, berarti lo bodoh banget bisa kalah sama tim yang lain gitu. Kalau Premier League kan enggak, Big Six nih, gue rasa top 10-nya aja tuh bisa diperhitungkan ya. Kayak manajer terbaik aja pada di Premier League gitu sekarang. Coba Ancelotti tadi, dia misalnya Ancelotti sebelumnya main di Munchen, melatih Munchen, melatih Real Madrid, bagus banget gitu. Terus waktu itu ngelatih Napoli juga bagus gitu, Napolinya naik. Pas sekarang waktu itu ngelatih Evertonnya belum bisa berkata banyak gitu. Emang Premier League liga yang sulit, mungkin emang orang yang mau ke Premier League ya mau hanya untuk membuktikan diri. Kalau yang mau ke yang liga lain ya gue nggak ngerti sih. Mungkin ada yang bisa beropini, kasih tahu gue kenapa orang-orang masih pengen, gue mau main di Barca aja, gue mau merakan di Real Madrid aja. Sedangkan kalau lo tahu Premier League adalah liga paling kompetitif saat ini. Gaji yang dikasih juga gede cuy. Lo dikasihnya di sana euro, di Inggris lo dikasih
pound sterling gitu, dan Inggris gitu kan, one of big city, big country gitu kan. Oke, next ada apa lagi ya? Belum baca lagi masih Lewandowski gitu. Oh, ini katanya ada Robert Lewandowski 43 kali main telah memecah rekor Gerd Müller 42 kali sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di Bundesliga dalam setahun kalender. Oh, bukan 43 kali main, 43 gol. Jadi sebelumnya ada rekornya Gerd Müller dengan 42 gol dalam satu kali kalender dari Januari sampai Desember. Ini udah dipecahin sama Lewandowski, 43 gol dari Januari sampai Desember 2021. Udah. Terus ada apa lagi ya? Barcelona dikabarkan tertarik memulangkan Marc Bartra dari Real Betis. Kontak dengan sang pemain sedang berjalan. Nih, jadi kalau ada ingat, Marc Bartra itu waktu itu di Barca, ini adalah back yang waktu itu bikin gol solorannya Bale itu jadi fenomenal gitu. Jadi waktu itu Bale ngedribble supaya ngehindarin backnya Barcelona nih, terakhir itu kayaknya ada di bagian kiri gitu ya. Bolanya dipassing ke depan gitu, tapi nggak dikasih ke siapa-siapa, dikejar lagi soloran sama Bale. Adu sprint dong Marc Bartra sama Bale ini, sedangkan Bale ini udah keluar lapangan dan udah keluar garis, tapi tetap aja yang bisa ngambil tuh bola Bale. Emang kan larinya kan kayak King ya. Akhirnya terjadilah gol fenomenal itu, dan itu gara-gara Marc Bartra ya. Dan abis itu kayak Bartra ini seingat gue dia langsung pindah ke musim selanjutnya tuh, kalau salah tuh pindah ke Dortmund gitu. Setelah di Dortmund baru balik lagi ke Spanyol, mungkin gak betah gitu. Terus next ada Karim Benzema yang butuh 3 gol lagi untuk mencapai gol ke 300 bersama Real Madrid, dan next match-nya ini lawan Cadiz dan Atletico Bilbao sebelum menutup tahun. Kira-kira bisa nggak ya ini Aji? Dia dipanggilnya di sini komennya Aji ya, nggak ngerti gue. Next ada apa lagi ya? Belum tahu. Oh nih ada Real Madrid jumpa Koyano tadi. Dah itu dulu, belum ada lagi ya. Terus next gue buka line formnya kabar Liga Inggris ya. Arsenal akan menjual Aubameyang pada Januari dan The Gunners siap menerima berapapun harga yang ditawar oleh klub yang berminat untuk merekrutnya. Kayaknya emang mau dirilis aja ya. Sang pemain akan dijual pada musim panas tahun depan apabila nggak ada klub yang berminat pada Januari. Ini beritanya dari Sami Mokbel dari Daily Mail. Mungkin kayaknya ada yang tersinggung nih kayak manajemen Arsenal sampai nggak suka, mungkin gara-gara terakhir konferensi persnya Aubameyang ya, dia bilang katanya dia adalah kapten tergantengnya Arsenal. Mungkin dibilang kapten terganteng juga di antara semua kapten di Liga Inggris gitu, atau mungkin di dunia, dibilang gitu. Siap deh bang ganteng. Next ada top skor dari EPL musim ini sementara ya, ada Muhammad Salah 15 gol. Terus yang nomor 2 ada Diogo Jota dengan 9. Wah, berarti runner up sama winner top skor sementara nih ada dari Liverpool ya. Terus ada Jamie Vardy 9 juga sama kayak Jota. Ada Manuel Dennis dengan 7 Watford, yang dimana Watford ini lagi di manajerin sama Ranieri. Gila kan, manajer bagus tuh kumpul nih. Manchester manajernya Brendan Rodgers. Terus nomor 5 ada Mason Mount dengan 7 gol. Seorang midfielder dari Chelsea. Sama yang paling muda kayaknya dari yang lain. Mason Mount masih 22 tahun atau 23 gitu. Emang tapi lagi on fire banget ya Liverpool ya, itu megang runner up sama winner dari top skor sementara.
Terus ada foto-foto dari Aubameyang nih, dari Liverpoolnya kabar Liga Inggris, yang tiba di tempat latihan Arsenal di London Colney pagi ini, dan dia datang lebih awal dari pemain lainnya. Dia pakai Lamborghini, Mas ganteng, nggak ngerti. Mungkin dia lagi ini kali mau ketemu apa tinggi gitu. Tingginya udah pada males gitu. Mungkin dia udah agak tua, jadi speednya udah nggak kencang lagi gitu, nggak tahu juga. Sombong sih, makanya nggak boleh sombong ya teman-teman ya. Ada Thomas Tuchel yang mengonfirmasi bahwa Kovacic telah berlatih kembali pada hari ini jelang melawan Wolves setelah pulih dari COVID-19. Itu Thomas Tuchel juga konfirmasi bahwa nggak ada kasus COVID terbaru di dalam skuad Chelsea untuk saat ini. Terus juga katanya Kai Havertz juga telah berlatih kembali dengan tim setelah dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19. Sedangkan Jorginho dan juga Loftus-Cheek diragukan untuk bermain di pertandingan lawan Wolves. Aduh, kalau Jorginho nggak main nih, apalagi Chelsea lagi begini, lagi turun ya, gue rasa susah juga nih Chelsea menang gimana, tergantung taktiknya Tuchel. Semoga gue harap ada yang bisa gantiin otaknya Jorginho gitu, atau mau mainnya siapa yang bakal jadi playmaker ini, nggak ngerti deh, belum tahu. Next ada Manchester City yang katanya membatalkan konferensi pers Pep Guardiola malam ini setelah hasil tes COVID-19 sang manajer yang nggak meyakinkan. Aduh, gue kira gini-gini cuma ada di Indonesia nih, di London juga ada. Di Inggris juga ada, masa bisa sih nggak pasti gini? Pep telah melakukan tes lagi dan sedang menunggu hasilnya, apakah dia dinyatakan positif dan harus melakukan karantina atau tidak gitu. Next, yang kemarin gue bilang, Vitali Mykolenko 22 tahun, bek kiri, sedang menjalani tes medis untuk menyelesaikan kepindahannya ke Everton dari Dynamo Kiev. Ya itu juga ini sih ya, kemarin udah dikasih tahu. Terus apalagi belum ada lagi berita next yang baru, belum. Coba gue lihat nih di line Fumia The Blues Indonesia, mungkin buat para fans Chelsea yang dengerin sama kayak gue nih. Oh iya benar, ini di top skor sementara kan ada Mason Mount nih dengan jadi top skor kelima dengan perolehan golnya 7. Dia jadi orang yang paling muda di antara 5 orang lainnya karena usianya tuh masih 22 tahun 340 hari. Jadi pemain termuda, juga bisa ngegolin ngegolin di tiap udah 4 match beruntun dia ngegolin mulu nih. Terus next ada Chelsea is not a club that's ready to compete, dari Frank Lampard katanya gitu. Gue bacain ya. Sejauh ini mungkin ada benarnya pernyataan Lampard tentang Chelsea. Ia menyampaikan hal ini telah mengalami kekalahan saat melawan Leicester. Chelsea kehilangan kepercayaannya setelah ditahan imbang lawan Everton. Setelah itu 16 laga tanpa kekalahannya yang Chelsea bawa Chelsea bawa itu berakhir hingga akhirnya berdampak dalam posisi Lampard sebagai pelatih Chelsea yang digantikan oleh Tuchel. Oh itu kemarin ya, masih soal kemarin ya, waktu Lampard masih menjabat. Lampard menyatakan hal seperti itu karena beberapa alasan seperti larangan transfer, terus juga pemain muda, pemain baru, sehingga chemistry satu sama lain belum kebentuk. Saat ini beberapa pemain muda mungkin sudah dapat mengendalikan hal ini, tapi dari beberapa rekrutan baru lainnya masih butuh adaptasi. Akhir-akhir ini penampilan Chelsea kehilangan konsisten. Dampaknya diperparah kala pemain pilar pemain inti mengalami cedera dan beberapa hal lainnya kayak COVID-19 gitu. Hal yang dibutuhkan Chelsea bukan sekedar pelatih bertalenta, tapi juga visi tim yang menurut gue pribadi mau dibawa ke arah yang kayak gimana. Untuk membentuk tim yang bagus harus tercipta chemistry pemain satu sama lain yang bagus juga. Nah terus katanya, waduh, banyak ya. Udahlah next aja, itu banyak banget. Pas gue lihat read more ternyata banyak ya. Terus ada lagi nih, menurut Lawrence Julian,
Thomas Tuchel dan tim scoutingnya Chelsea ini lagi memantau sekaligus mengincar opsi lain jika tidak berhasil mendapatkan Koundé ke Stamford Bridge. Ini pemain Sevilla yang kemarin udah mau ditawar, cuman gak jadi gara-gara Sevilla yang gak mau jual gitu. Ini ada Sven Botman dan Maxence Lacroix yang jadi target Chelsea untuk memperkuat pertahanan pasukan Tuchel di lini pertahanan. Terus kalau nggak salah dalam 2 musim terakhir, itu gitu yang kemarin ya. Apalagi nih, ada apa lagi? Coba kita lihat lagi. Ini dari line formnya kabar Chelsea ya. Oke, pressconnya Tuchel yang bilang Kovacic udah berlatih. Terus Loftus-Cheek sama Jorginho yang nggak bisa ikut berlatih, nggak bisa main nanti lawan Wolves besok hari Minggu. Ini kata BT Sport nih ya, katanya Thomas Tuchel mengenai banyaknya pemain yang absen pada laga kemarin (2) itu bisa saja menjadi alasan. Jelas kami kehilangan banyak pemain yang berkarakter dan pemain yang bisa bermain secara reguler. Itu adalah fakta. Tetapi kami tidak akan menggunakannya sebagai alasan gitu. Emang ya, nggak mau banyak alasan. Bagus. Thomas Tuchel mengonfirmasi bahwa tidak ada pertambahan COVID-19. Ini masih yang tadi ya. Next belum ada. Terus ini kata ini gue baca dari Line Today. Ini dipublish di fifa.co.id. Fansnya Barca wajib denger nih. Katanya Xavi itu ngeluh di Barcelona. Kata Xavi, banyak pemain itu yang nggak tahu posisi bermain gitu, nggak paham posisi bermain. Padahal udah main di klub besar gitu, di level tertinggi gitu, masih nggak tahu kan. Ini ada dari Line Today, dari kompas.com, sempat viral juga. Ini gue nggak tahu sih, gue bacain dulu ya. Seorang perawat diduga diperkosa driver gokar di daerah Jaksel dan sekarang polisi lagi melakukan penyelidikan. Aduh, kenapa ya lagi banyak banget ini kayaknya orang-orang sangen. Aduh, birahi kenapa nih pada begini? Ini masih soal birahi ya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Ini katanya nih Kementerian P3A Perlindungan Perempuan, nggak tahu deh, gue lupa. Ini dari Kumparan, katanya santri korban pemerkosaan Heri Wirawan ini ya, yang kepala pesantren itu, katanya harus tetap sekolah gitu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu, P3A itu artinya. Terus masih yang kayak kemarin gue kabarin, ini film Spider-Man No Way Home katanya mencahin beberapa rekor. Salah satunya ini adalah film paling laris sepanjang masa di 24 jam pertama rilis. Wow, keren ya, berarti marketingnya nih bagus nih, orang marketingnya Marvel ya. Terus ada pra penjualan terbaik di masa pandemi dan non pandemi. Gitu ya, mungkin ini bisa lah, masih belum ada kali yang rekornya, mungkin ada nanti nextnya pasti ada nih film-film yang bisa mencahin ini kan, apalagi sekarang pasca pandemi. Mungkin masih pandemi sih, cuman kan pandeminya peraturannya tidak seketat kemarin, jadi sekarang tuh masih bisa kayaknya lo liburan akhir tahun kan mau nonton film apa gitu. Next, ini dari Showbiz Line Today dari Grid ID, ini masih ini Grid Kompas ya kalau nggak salah. Katanya tak ikut dilarung ke laut, ternyata ini alasan keluarga bawa pulang abu tulang Laura Anna dan terkuak maksud pilu di baliknya gitu. Yang gue tahu kan kemarin katanya mbaknya ini kan dikremasi, terus habis itu abunya dilarung ke laut. Gue kurang tahu juga ya cara kremasi ini gimana, terus selanjutnya harus apa gitu. Gue kurang belajar juga, kurang tahu banyak gitu. Yang pasti katanya dilarung ke laut dan ada abu intinya, katanya abu tulangnya itu masih dibawa ke rumah karena itu permintaan papanya supaya udah dibawa pulang dulu aja, kan belum sempat pulang katanya kemarin waktu sakit
langsung ke IGD, tiba-tiba langsung nggak ada, sudah meninggal. Terus akhirnya langsung dibawa ke rumah duka, nggak sempet pulang dulu gitu. Dan sekarang jadi katanya sih nunggu sampai 40 hari atau gimana, sampai abu tulangnya ditaruh di rumah. Habis itu katanya nanti abu tulangnya ini mau ditaruh di rumah abu yang dekat rumahnya. Jadi nanti kalau misalnya kalau kangen bisa besok kesana, minggu depan kesana, atau bulan depan kesana gitu. Tapi menurut gue sih, gue ngelihatnya dari itu bagus ya. Ini di luar konteks mbaknya gitu. Banyak sih orang-orang misalnya gue lihat mungkin teman atau saudara atau misalnya kerabat atau apa gitu, kenalan gitu, bilangnya iya mau dikuburin deket-deket rumah aja gitu. Mungkin nih kalau yang lain kan iya mau dikuburin di San Diego Hills gitu. Bagus gitu kan, tempatnya keren gitu, ngeluarin duit banyak nggak apa-apa, yang penting kelihatannya bagus, kita mau kesana nyaman gitu, nggak ditagih-tagihin. Ya bu, saya siramin, saya bersihin gitu. Dibersihinnya kalau kita kesana aja gitu. Biasa kan gitu, biasanya lo, gue nggak tahu. Kalau gue sih ada yang ngurusin gitu. Nah terus mungkin beberapa orang bilangnya iya mau yang deket aja, jadi nanti bisa kesana gitu. Ya mungkin kesananya tuh masih kayak awal-awal deket, pas selesai hari nguburin gitu, mungkin masih kesana. Besoknya langsung kesana atau gimana gitu. Cuman ada juga orang yang udah deket dari rumah, tetap aja jarang kesana. Mungkin setahun sekali, pas lebaran doang. Mungkin juga itu enggak pas lebaran gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Mungkin juga kalau kesana tuh lupa di mana ya tempatnya ya gitu. Mungkin ada juga, nggak tahu ya, masa-masa orang beda-beda gitu ya. Mungkin emang kesibukannya tinggi banget, harus ke Hong Kong, mungkin ke New York gitu kan. Tahu mungkin diplomat gitu kan. Terus ada dari mantannya mbaknya, katanya Gaga Muhammad. Ini dari gue baca dulu ya, dari Land Today, dari suara.com. Gaga Muhammad ini gue lihat di publikasi 1 jam lalu sama Eviera Paramita Sadi. Gue takut salah nih. Katanya Gaga Muhammad akui ngambil uang di ATM Laura Anna untuk biaya rumah sakit ibunya. Waduh, nggak tahu sih, saya baca aja ya di suara.com ya. Gue mah nggak berani ini begini-gini nih. Ya gimana ya, ada ya namanya pengalaman hidup. Mungkin pengalaman hidup buat yang merasakan kejadiannya, pengalaman hidup juga buat kita yang tahu kayak gimana gitu kan. Ini gue lihat ya, ada dari Uus nih, katanya dia nge-tweet malam-malam adu mekanik, lokasinya di Hotel Westin Jakarta. Wah gila, pengen sih gue nyobain nih hotel, salah satu hotel bagus nih Jakarta. Katanya ini kan hotel tertinggi se-Indonesia, Jakarta gitu. Wow, keren. Ada apa lagi nih? Kayak belum ada deh. Nanti ya mungkin kita lanjut lagi besok. Kira-kira besok ada apa? Semoga teman-teman dengerin terus. Semoga gue juga nggak ngomong sendirian terus. Nggak enak yang ngomong sendirian ya. Enaknya kalau ada temennya. Kira-kira temennya bisa siapa gitu. Mungkin ada juga yang mau kita chat, bukan chat-chatan maksudnya, biar gue tahu juga, wah lu senang kalau gue ngabarin ini, maksudnya senang juga, siapa tahu lu ngasih gue saran, wah turun jangan gini, wah gue open banget sih, lu kabarin gue aja ya, mau lihat sosmed apa aja, Twitter, Instagram, kalau lu ada WA gue juga nggak apa-apa gitu, siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, di record juga nggak apa-apa. Oke deh, thanks banget everyone semuanya. Jangan lupa harus tetap sehat, jaga kesehatan yang penting. Walaupun pandemi ini udah kayak ngerasanya udahlah mending gitu-gitu aja, tapi tetap harus aware ya. Kayak gue nih tetap masih ngisi botol hand sanitizer gitu. Tetap ya harus tetap fokus, jangan terlena gitu.
Oke deh, thank you everyone semuanya. Bye bye. I love you all.